Oke, pagi ini kita akan melepas burung lovebird non-clap untuk terbang free fly. Kita buka pintu sangkarnya. Tapi sebelum kita buka, bantu subscribe ya, like dan komen, biar channel ini bisa berkembang. Oke, kita lanjutkan. Jadi sepintas burung ini memang tidak jinak. Dia dasarnya tidak jinak-jinak amat. Dia memang kesit karena saya taruh di kandang, full makan minum di kandang tanpa spet. Usianya 6 bulan. Dan lucunya ketika saya lepas di alam liar, ya seperti ini, dia pasti mau kembali ke tangan saya. Dan menurut saya, kalau kita handle burung lovebird untuk free fly dan agar dia mau terbang jauh tanpa dilempar, dia terbang sendiri dan mau kembali ke kita sebagai ownernya, kita tidak bisa terus manjain burung tersebut. Jadi kita latih burung itu bisa mandiri, makan sendiri, tentunya dengan tidak menghilangkan bondingnya kepada kita. Jadi memang ini butuh waktu, butuh proses untuk bisa ke tahap ini. Tidak lelah saya mengingatkan, subscribe, like, dan komen gratis biar channel ini bisa berkembang. Ya, jadi banyak yang hanya, Mas, burung lovebird saya kok hanya mau bumerang, hanya mau saya lempar terbangnya. Kayak enggak saya lempar, dia enggak mau terbang. Ya, itu memang seperti itu. Burung lovebird kalau terlalu dimanja, jadi dia merasa ketergantungan dengan kita itu terlalu tinggi. Sebenarnya bonding itu perlu, ketergantungan dengan ownernya itu perlu. Tapi untuk tipikal burung lovebird yang tidak bisa terbang jauh, ketika kita terlalu manjain burung lovebird tersebut, dia juga tidak akan mau jauh dari kita, maunya dekat dengan kita. Dan di sini saya akan membagikan sedikit tips ya. Jadi tips ini bukan berarti sepenuhnya benar, tapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapat dengan mencetak burung lovebird bisa free fly tanpa dilempar, mau terbang, mau muter 1, 2, 3 putaran. Untuk step awalnya saya lewati ya, karena step awal itu standar sekali. Jadi mulai melihara burung dari loloh, respon lapar, FTM, bumerang. Jadi ini saya akan langsung meloncat bagaimana cara mencetak lovebird bisa terbang free fly tanpa dilempar, bisa muter 1, 2, 3 putaran. Yang pertama adalah ini yang paling penting, umur. Jadi kita tidak bisa memaksa lovebird muda usia di bawah 3 bulan untuk terbang free fly muter. Kita tidak bisa memaksanya, karena pada dasarnya usia segitu burung lovebird masih belum siap untuk terbang jauh. Jadi kita harus sabar menunggu sampai burung lovebird tersebut berusia cukup minimal 4-5 bulan. Yang kedua, ini juga sangat penting, adalah biasakan ketika kita melatih burung lovebird kita sejak dini, sejak usia muda, melatih terbang, entah itu FTM atau bumerang, itu burung sebelumnya kita kasih makan. Jadi pada posisi kita ajak latih untuk terbang, burung kita kasih makan separuh porsi. Ada yang tanya kenapa? Karena apabila kita melatih terbang pada saat burung lapar, dia akan terus kembali ke kita, dia tidak akan mau jauh dengan kita. Tapi sebaliknya, ketika burung kita latih pada posisi setengah lapar, dia mungkin agak berani terbang jauh. Apakah tidak takut escape bang kalau dia setengah kenyang? Jadi begini, di dalam free fly, bonding itu sangat diperlukan.
Bonding itu bisa diperoleh dengan dua cara. Pertama, kita latih dengan respon lapar, respon ketergantungan dengan kita. Ya, itu langkah pertama. Itu adalah langkah standar. Langkah kedua, bonding bisa kita dapatkan karena burung tersebut sudah mengenali kita. Nah, itu yang jadi kunci utamanya. Kita ambil poin yang kedua, bagaimana burung tersebut kembali ke kita bukan karena lapar, tapi dia sudah mengenali kita. Dia sudah merasa nyaman dengan kita. Jadi pembentukan bonding itu dengan cara burung bisa mengenali ownernya, itu adalah dengan cara kita setiap hari harus bermain dengan burung. Jadi melatih burung lovebird itu tidak selalu harus FTM dan bumerang lah ya. Jadi harus kita pahami dari sini dulu. FTN dan bumerang itu tidak usah setiap hari, seminggu bisa sekali atau 2 kali, tidak usah setiap hari. Yang perlu setiap hari adalah kita harus bermain dengan burung lovebird kita setiap hari. Kita sisihkan waktu kita 5, 10, 15 menit setiap hari, tidak lama. Kita pegangi, dia suruh berdiri di tangan kita agar dia merasa nyaman, kita elus-elus. Dia nanti akan pasti nyaman dan dia nanti akan mengenali kita sebagai ownernya. Tentu itu butuh waktu, butuh proses, tidak bisa burung anakan 1 bulan 2 bulan langsung seperti itu, tidak bisa. Itu bisa kita lihat ketika burung tersebut sudah berusia di atas 3 bulan, usia 4 bulan, 5 bulan, kita akan mengetahui burung tersebut mengenali kita. Dan ketika burung tersebut sudah mengenali kita sebagai ownernya tanpa tergantung lapar dari kita, wes enak, lepas sepet, kita kasih dia makan, minum full di kandang, kasih millet, kasih minuman full di kandang, itu nanti akan enak. Jadi dia tidak tergantung makan lagi, tapi tergantung dengan kenyamanan kita, kenyamanan saat bersama kita. Kalau sudah seperti itu, sudah, kita nunggu waktu saja. Karena burung lovebird itu mau terbang jauh menurut pengalaman saya ya, itu di atas usia 4 bulan, usia 5 bulan, 6 bulan dia sudah berani terbang jauh. Ya, jadi seperti burung lovebird saya ini, dia hariannya saya taruh di box, saya jajar bersama ternakan saya yang lain. Makan, minum full di kandang seperti biasa, saya kasih jagung, millet, seperti perawatan biasa. Cuma ketika saya pengen dia ngajak keluar, ya saya ajak keluar aja, seperti itu. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Cara yang ketiga, usahakan, mulai dini ya ini, usahakan ketika kita mulai melatih dia terbang, FTM dan bumerang, usahakan di tanah lapang ya, jauh dari pepohonan. Karena pada dasarnya burung lovebird itu suka hinggap di pohon, suka mainan di pohon. Jangan biasakan burung lovebird kita suka hinggap di pohon, itu nanti akan repot. Jadi ketika dia mau terbang jauh, ada pohon besar, dia mau nemplok di pohon, itu nanti akan repot. Jadi biasakan. Ketika kita melatih lovebird kita, itu ada di tanah lapang. Jadi dia tidak biasa hinggap di pohon. Kalau dia jatuh ke tanah malah tidak apa-apa daripada dia hinggap ke pohon. Jadi kita usahakan menurut lovebird tersebut, pohon adalah benda asing, benda yang harus ditakuti sehingga dia tidak suka hinggap ke pohon. Kemudian yang keempat, ini standar. Kita gunakan pengenal atau pointer yang sama setiap kita melatih burung kita, jangan berbeda-beda. Jadi ketika kita berlatih menggunakan baju merah misalnya, ya wes kita terus menggunakan baju merah, kita biasakan dengan baju merah tersebut. Sarung tangan misalnya, sarung tangan warna merah, ya wes nanti kita saat FTM dan bumerang selalu menggunakan sarung tangan warna merah. Terus rutinitas seperti itu nanti akan membentuk pengenalan dia terhadap ownernya. Saya kira itu saja poin pentingnya kalau burung lovebird kita mau terbang free fly FF. Jadi untuk syarat yang lain, caranya lain, saya kira standar. Jadi
poin-poin pentingnya apa yang saya sebutkan tadi. Dan semoga tutorial yang saya berikan ini bisa sedikit menambah wawasan, bisa sedikit membantu atau banyak membantu, khususnya bagi rekan-rekan yang handle lovebird untuk partner FF. Terakhir, saya kembali ingatkan ya, tidak lelah-lelah saya ingatkan, jika video ini berkenan, silahkan like, komen, juga subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. It's been a lovely year. I'm a man of three fears: integrity, face, and crocodile tears. Trust me, darling. Trust me, darling. So look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it. I don't wanna fake it. Wish I could erase it, make your heart believe, but